Halo anak-anak, kalian sedang apa? Ini Bu, kebetulan di buku kami menemukan nama etilen diklorida. Itu apa ya Bu? Oh, etilen diklorida. Nih, ibu ada video menarik tentang itu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C mata kuliah unsur senyawa anorganik. Kami akan membahas mengenai etilen diklorida atau C2H4Cl2. Sebelum kita ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Anggota kelompok kami yaitu Nuraini Fitria dengan 3 NRP akhir yaitu 133, Amelia Bella dengan 3 NRP akhir 140, Hira Akila dengan 3 NRP akhir 144, dan Atika Listia dengan 3 NRP akhir 157. Sekarang kita mulai bahas tentang etilen diklorida. Berikut untuk pendahuluannya, etilen diklorida atau 1,2 dikloroetan dengan rumus molekul C2H4Cl2 adalah senyawa yang sangat beracun dengan kenampakan berupa cairan seperti minyak, tapi tidak berwarna dan mempunyai aroma yang enak. Etilen diklorida sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut polar seperti etanol dan benzen. Baik, kita lanjut ke kegunaan dan penggunaannya. Apa saja sih penggunaan dan kegunaan dari etilen diklorida? Pertama, sebagai bahan baku monomer VCM. Jadi, VCM sendiri merupakan monomer yang bahan baku utamanya adalah etilen diklorida. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai zat intermediat. Etilen diklorida juga digunakan sebagai zat perantara dalam proses pembuatan berbagai senyawa organik. Kemudian, yang ketiga, yaitu etilen diklorida digunakan sebagai zat pelarut atau solvent pada industri minyak, lilin, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah bahan baku bahan kimia seperti pada etilen diamin, karbon tetraklorida, dan trikloroetilen. Kegunaan dan penggunaan yang kelima yaitu etilen diklorida dijadikan sebagai komponen dari sebagian besar bahan bakar bertimbal. Yang keenam yaitu komponen fumigan. Fumigan adalah pestisida yang dalam suhu dan tekanan tertentu berbentuk gas dan dalam konsentrasi serta waktu tertentu dapat membunuh organisme pengganggunya tumbuhan. Aplikasi komponen dalam fumigan untuk kain pelapis, karpet, dan biji-bijian. Etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut ekstraksi, sebagai pelarut untuk membersihkan tekstil dan penghilang lemak logam dalam perekat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas asal-usul bahan. Yang pertama ada monomer klorida, di mana etilen diklorida ini merupakan salah satu bahan kimia produk industri yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi monomer vinil klorida, yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan polivinil klorida atau PVC. Lalu selanjutnya juga etilen diklorida ini sebagai bahan baku pembuatan etilen diamina, di mana etilen diamina ini digunakan sebagai blok bangunan untuk sintesis aktivator pemutih kelat dan produk perlindungan tanaman. Selanjutnya digunakan juga sebagai perantara dalam aplikasi seperti penghambat korosi, resin poliamida, dan pelumas atau aditif bahan bakar. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh mengenai PVC, yang merupakan bahan produksi dari vinil monomer klorida yang dihasilkan dari etilen diklorida. Sebenarnya apa itu PVC? Jadi PVC adalah polimer termoplastik ekonomis dan serbaguna yang banyak digunakan dalam industri bangunan dan konstruksi. PVC ini dapat memberikan dimensi yang stabil serta sifatnya dapat tahan terhadap air, asam alkalis, dan bahan pelarut lainnya. Sifat PVC yang kaku dan dapat mempertahankan bentuknya sangat cocok untuk digunakan berbagai bahan tuangan. Terus sifatnya juga fleksibel yang sangat baik digunakan sebagai pelapis permukaan serta pelapis bocor. PVC juga digunakan sebagai bahan pipa, saluran, dan kotak kabel.
Selanjutnya dibahas juga nih ada resin poliamida, di mana resin poliamida ini dihasilkan dari etilen diamina yang mana menggunakan etilen diklorida. Nah, resin poliamida ini direaksikan dari asam dimer dan diamina. Produk ini digunakan dalam tinta cetak plastik, grafer, dan tinta cetak kertas. Produk ini memiliki daya rekat yang sangat baik pada bahan polietilen, terutama cocok untuk dicetak pada film polietilen, film plastik seperti film laminasi, komposit berada. Lalu tinta cetak yang terbuat dari resin poliamida ini memiliki daya rekat yang baik, kilap tinggi, titik beku rendah, lepasan pelarut yang baik, dan kompatibel dengan nitrokatan. Selanjutnya, etilen diamina ini juga bisa sebagai komponen fumigan, di mana fumigan ini adalah zat yang mudah menguap dan beracun dan digunakan untuk membunuh serangga. Nah, etilen diklorida digunakan untuk mengolah area penyimpanan terbuka dan sebagai pengasapan tanah. Ini adalah senyawa yang bertekanan rendah yang berdifusi lebih lambat. Lalu selanjutnya diketahui juga etilen diklorida ini bisa sebagai bahan baku pembuatan karbon tetraklorida, dan di mana tetraklorida ini digunakan dalam dry cleaning pakaian dan bahan lainnya yang digunakan di rumah. Selain itu digunakan sebagai pembersih industri dari logam dan sangat baik untuk melarutkan minyak. Selanjutnya akan kita bahas mengenai analisis kebutuhan ekonomi senyawa etilen diklorida atau EDC, baik itu secara global maupun di Indonesia. Menurut analisa Research Nester, pasar global etilen diklorida diperkirakan akan berkembang pada CAGR sebesar 5% selama periode perkiraan tahun 2017 hingga 2024. Selain itu, permintaan pasar etilen diklorida menurut Research Nester diperkirakan akan mencapai 58 juta ton pada akhir tahun 2027. Dapat dilihat dari diagram batang yang ditampilkan, Asia Pasifik adalah pasar regional utama untuk pasar etilen diklorida dan diperkirakan akan tumbuh pada CAGR tertinggi selama periode perkiraan yaitu tahun 2017 hingga tahun 2024. PVC sebagai salah satu produk dari etilen diklorida memiliki aplikasi utama di sektor otomotif dan sektor konstruksi. Meningkatnya permintaan untuk produksi PVC di negara-negara Asia seperti India dan juga Cina disebabkan oleh hadirnya sejumlah proyek baru dapat meningkatkan pertumbuhan pasar etilen diklorida secara global selama periode perkiraan yaitu pada tahun 2017 hingga tahun 2024. Selanjutnya, pada urutan kedua yaitu Amerika Utara merupakan pasar utama etilen diklorida yang juga dapat diperkirakan tingkat pertumbuhannya yang tinggi selama tahun perkiraan 2014 hingga tahun 2024. Amerika Serikat adalah salah satu produsen etilen diklorida terbesar di wilayah ini yang akan berperan sebagai penggerak pasar-pasar Amerika Utara di tahun-tahun yang akan datang. Selain kedua wilayah tersebut, terdapat beberapa wilayah lain yang memiliki tingkat produksi dan juga kebutuhan yang tinggi akan etilen diklorida, yaitu Eropa, Afrika, dan negara Amerika Latin. Selanjutnya, masuk kepada analisis kebutuhan ekonomi di Indonesia untuk senyawa etilen diklorida. Kebutuhan etilen diklorida atau EDC di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 5 juta ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan etilen diklorida, negara mengimpor etilen diklorida dari negara lain sebanyak 295.000 ton per tahunnya. Negara-negara tersebut adalah negara Cina, Jepang, Amerika, dan negara lainnya yang memiliki produksi etilen diklorida yang besar. Selain dengan cara mengimpor etilen diklorida dari negara lain,
Pemenuhan kebutuhan etilen diklorida dalam negeri juga didukung oleh produksi mandiri beberapa pabrik dalam negeri. Berikut merupakan pabrik yang memproduksi etilen diklorida di Indonesia. Yang pertama ada PT Sulfindo Adi Usaha dengan kapasitas produksi sebanyak 370.000 ton per tahunnya. Yang kedua terdapat PT Asahi Mas Chemical Indonesia dengan kapasitas produksi sebanyak 470.000 ton per tahunnya. Kedua pabrik tersebut sama-sama didirikan di wilayah Cilegon, Jawa Barat dengan proses produksi etilen diklorida dengan direct chlorination atau klorinasi secara langsung dari gas etilen dan juga klorin. Berikut merupakan data kapasitas produksi etilen diklorida di luar negeri. Salah satu contohnya adalah di pabrik Stauffer Long Beach, California yang memproduksi etilen diklorida dengan kapasitas 154.190 ton per tahun. Dan seterusnya dari data-data berbagai pabrik bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan data tersebut, pada pabrik etilen diklorida yang berdiri di dunia mempunyai kapasitas produksi dari 3.000 ton sampai 816.800 ton per tahun. Selanjutnya merupakan data kebutuhan ekspor etilen diklorida di Indonesia dari tahun ke tahun. Lalu dari data tersebut dapat dibuat grafik dengan metode least square untuk membuat perancangan pabrik etilen diklorida pada tahun berikutnya. Misalnya kita ambil prediksi pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kebutuhan etilen diklorida mencapai 320.000 ton per tahun. Dalam grafik tersebut dapat dilihat permintaannya itu naik turun. Hal ini terjadi karena masih minimnya pabrik penyedia bahan baku etilen diklorida di Indonesia serta disebabkan oleh faktor keadaan ekonomi dan politik pada suatu negara. Etilen diklorida merupakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi vinil klorida monomer dan polivinil klorida. Etilen diklorida juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses pembuatan etilen diamina, perkloroetilen, karbon tetraklorida, dan trikloroetilen. Selain itu, etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut dalam industri cat, minyak lilin, coating remover, dan juga merupakan bahan baku intermediat dalam proses pembuatan berbagai zat-zat organik lainnya seperti vinilidin klorida, metil kloroform, dan etil alamin. Kebutuhan dunia akan etilen diklorida sejak tahun 1985 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya permintaan akan vinil klorida dan polivinil klorida. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan ekspor etilen diklorida yang berguna untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pabrik yang memproduksi etilen diklorida di Indonesia adalah PT Asahi Mas Chemical Indonesia dengan kapasitas produksi 470.000 ton per tahun dan PT Sulfindo Adi Usaha dengan kapasitas produksi 370.000 ton per tahun yang sama-sama didirikan di wilayah Cilegon, Jawa Barat. Proses yang digunakan pada kedua pabrik tersebut untuk memproduksi etilen klorida adalah menggunakan proses klorinasi langsung. Akan tetapi, produksi etilen diklorida di Indonesia masih dipenuhi dengan cara mengimpor dari berbagai negara seperti Cina, Singapura, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Padahal produk etilen diklorida merupakan produk yang sangat strategis dan menjanjikan. Dengan didirikannya pabrik etilen diklorida di Indonesia, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan juga akan semakin berkembang pula pabrik produk tersebut sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang bisa diberikan dari informasi video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya? Apa sudah lebih paham dan ada gambaran tentang etilen diklorida tadi? Wah, iya, sudah Bu. Jadi lebih ngerti sekarang. Terima kasih Bu.